Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Sulasrina Lalindu. Saya berasal dari Prodi S1 Kimia dari kelas A Nondik. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat kebudayaan masyarakat di Sulawesi Tengah. Di bawahnya ada nama, NIM, serta Orasaya. Nah, yang pertama itu adalah upacara Nokiesto. Upacara Nokiesto itu adalah sebuah upacara di Sulawesi Tengah bagi seorang perempuan yang telah menjelang usia balik atau biasa disebut dengan nabalego, yaitu dengan menggosok gigi bagian depan hingga rata. Biasa pelaksanaannya itu dilakukan tepat sebelum seorang perempuan mengalami haid pertama. Apabila seorang gadis telah mengalami haid pertama, biasanya orang tua itu akan merasa malu untuk mengupacara-kannya. Namun karena tuntutan adat, upacara akan tetap dilaksanakan. Nah, teknik upacara ini umumnya ditentukan oleh seorang pati sesuai dengan status sosial atau warisan yang pernah diterima dari orang tua atau nenek moyangnya. Sementara bagi seorang keturunan bangsawan, peran pati itu digantikan oleh ketua dewan adat. Upacara Nokiesto ini biasa dikatakan sebagai upacara peresmian atau pernyataan bahwa seorang anak perempuan itu telah mengakhiri masa kanak-kanak dan memasuki masa dewasa. Maka dari itu diharapkan si perempuan tersebut selalu menjaga dirinya, tutur kata, serta adat istiadat dari leluhurnya. Bagi masyarakat setempat, upacara ini dimaksudkan untuk mengantarkan anak perempuan memasuki masa gadis. Diharapkan seorang anak perempuan senantiasa diliputi kebahagiaan tanpa gangguan mental maupun fisik, serta kemudahan dalam urusan jodoh, rezeki, dan panjang umur. Nokiesto Novatiaka. Prosesi ini dimulai dengan menggeseng ngisi atau merapikan gigi dengan menggunakan emas, batu, daging buah kelapa, dan gula merah. Para toniasa lalu digiring ke ruangan pagombo atau ruangan yang dihiasi dengan kain mesa, dan di setiap sudutnya tergantung buah pinang dan buah kelapa muda yang berwarna kuning. Pemimpin ritual adat memakaikan bedak ke wajah dan memberikan kolon tinggi atau daun inai di atas kuku para toniasa. Setelah melakukan melili, beras kuning pun dihamburkan. Mereka lalu dihibur dengan nyanyian dan doa yang disebut Musede untuk memohon kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Pada pagi harinya, daun toniasa bagi ogis turun ke halaman melalui tangga lanjara yang dibuat dari bambu kuning yang dihiasi mesa dan daun kelapa muda. Dan oleh tetua adat, mereka akan dimisai tanah atau menempelkan sedikit tanah pada dahi. Toniasa lalu dimandikan dengan uwe wongi atau air rendaman kembang 7 rupa dengan menggunakan bambu sepanjang 7 ruas. Lalu mengelilingi rumah sebanyak 3 kali dengan alunan gong, gendang, dan musik kapula adat. Pernikahan Suspaili di Sulawesi Tengah. Yang pertama itu adalah nota tidala atau mencari informasi merupakan proses adat pertama dalam
yaitu melakukan lamaran pada seorang gadis untuk dijodohkan atau dikawinkan kepada lelaki yang melakukan lamaran. Kemudian yang ketiga adalah Nanggeni Balanija, adalah proses mengantar harta atau seserahan. Dari kata tersebut dalam bahasa Kaili itu membawa dan berbelanja. Maka dari itu proses ini dinamakan Nanggeni Balanja. Di dalam pelaksanaannya dipimpin oleh seorang tokoh yang dituakan di samping orang-orang lainnya. Pada proses ini bukan hanya uang yang dibawa pihak lelaki, tetapi ada segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan wanita yang dibawa. Tujuannya membawa keperluan wanita itu merupakan suatu tanda penghargaan pihak lelaki kepada pihak perempuan dan biasanya menjadi ukuran penilaian atas kemampuan dan tingkat sosial status laki-laki. Dan yang keempat itu Naposoa. Nopasoa atau pengapasan merupakan adat Kaili yang mirip dengan siraman. Nopasoa itu proses mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara tradisional di rumah calon pengantin perempuan. Tujuan dari Nopasoa ini untuk menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik dan menyegarkan para calon pengantin. Hal ini dikarenakan proses Nopasoa digunakan ramuan tradisional sebagai bahan yang digunakan dalam mandi tuan tersebut. Proses pelaksanaan adat ini menggunakan berbagai macam cara daun-daunan dan bahan yang wangi, kemudian diramu dalam sebuah loyang yang besar. Setelah itu batu dipanaskan lalu dimasukkan ke dalam loyang untuk menghasilkan uap. Kemudian kedua pengantin dimandikan menggunakan sabun panjang sebagai penutup agar tak sampai dihasilkan batu panas ini tidak keluar sehingga aroma dan mengurangi di dalamnya air sirup. Proses adat ini dilakukan dengan harapan untuk membuang segala hal yang buruk yang mungkin akan dilewati oleh pasangan pengantin. Proses adat ini juga biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan menjelang terbitnya matahari dikarenakan kepercayaan suku Kaili yang mempercayai waktu yang baik untuk melakukan aktivitas adalah menjelang matahari terbit. Dalam proses adat ini tidak hanya alat cukur yang digunakan akan tetapi gula merah, sebutir telur, kelapa yang sudah bertunas dan secangkir air putih serta benang pita Cina juga digunakan. Hal ini memiliki tujuan agar kedua mempelai dalam harumnya barunya itu diberkahi suatu kehidupan yang sejuk, memperbaiki, berkembang seperti layaknya seekor ayam yang dapat melindungi anak-anaknya serta panjang umur. Dengan selesainya acara cukur tubuh ini, maka laki-laki akan kembali ke rumah untuk mempersiapkan proses selanjutnya. Dilakukan sebelum lanjut ke bawah akar itu adalah dilaksanakan pada pagi hari
这一次我真的睡着了。Nah, ada makanan khas dari Sulawesi Tengah yaitu kaledo. Kaledo atau biasa disebut dengan kaki lembu Donggala itu atau lebih dikenal dengan nama kaledo, makanan khas masyarakat Donggala yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Makanan ini mirip dengan sop buntut, bedanya tulangnya dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi melainkan dengan ubi. Tulangnya itu sendiri adalah ruas tulang lutut yang masih penuh dengan sumsum. Ada juga yang mengatakan bahwa kaledo berasal dari bahasa Kaili, yaitu bahasa penduduk Kota Palu. Ka yang artinya keras dan ledo yang artinya tidak, sehingga dapat diartikan tidak keras. Artinya ada gambar dari kaledo tersebut.这一次我真的睡着了。
这一次我真的睡着了。Makanan khas yang kedua yaitu palu mara. Kuliner satu ini berasal dari ibu kota Palu, Sulawesi Tengah, sehingga bahan utamanya menggunakan ikan khas dari daerah ini. Palu mara sendiri memiliki cita rasa yang pedas dan asam, di mana rasa pedas itu menjadi latar belakang pemberian namanya karena orang yang mengkonsumsinya jadi pedas, sedang marah karena wajahnya yang merah akibat rasa pedas. Kemudian, kuliner khas suku Kaili ini merupakan olahan ikan yang dimasak berkuah. Bahan dasarnya biasa merupakan ikan bandeng, ikan lombok, ataupun ikan kakap merah. Cita rasa pedas ini didapat dari potongan cabai yang dimasukkan di kuahnya. Sementara itu, rasa asam dan segarnya didapat dari buah asam yang juga dicampurkan ke kuah palu mara.这一次我真的睡着了。Pakaian adat Sulawesi Tengah atau pakaian adat suku Kaili. Pakaian adatnya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk perempuan dan laki-laki. Baju gembe menjadi pakaian adat yang dibuat khusus untuk para wanita atau remaja putri. Pakaian adat ini biasa dikenakan ketika menghadiri acara pesta ataupun acara adat lainnya. Bentuk baju adatnya tampak unik, dengan bentuk segi empat dan kerah bentuk bulat. Pakaian tradisional ini dapat dikenal sebagai blus longgar berlengan panjang hingga ke pinggang. Ini tidak akan lengkap tanpa adanya aksesoris yang mendukung. Aksesoris yang biasa digunakan berupa anting, atau kunyai, penunjuk dada, banding, dan ikat panjang. Untuk melengkapi pakaian atasannya dicaranya menggunakan sarung dan donggala. Nantinya sarung ini akan dikepit di bagian pinggangnya, sedangkan bagian ujungnya dibiarkan terjuntai. Proses pembuatan kain我真的睡着了。 ini membutuhkan berbagai proses terlebih dahulu. Tahapan pertama, Anda bisa menguliti kayu dan merebusnya di pinggir air yang telah mendidih. Setelah kayu telah dimasak, kukus hingga 3 hari, kemudian cuci bersih dan abu dapur untuk membersihkan getah yang membandel. Barulah pukul kayu menggunakan alat yang bernama pola hingga tersebut tersambung menjadi satu. Caritakah teto dua ala rara geran dua wereka ante
adat suku Kaili atau biasa dibilang rumah Soraja. Disebut juga Bonua Oge, di mana struktur bangunannya itu merupakan perpaduan antara arsitektur suku Bugis dan Kaili. Selain sebagai tempat tinggal raja, rumah ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan bangunan adat Soraja, terbuat dari kayu dan berbentuk panggung, sedangkan atapnya berbentuk segitiga memanjang hingga ke belakang. Uniknya, pada bagian atap depan maupun belakang yang terbuat dari papan dihiasi oleh ukiran. Hiasan tersebut biasa disebut dengan panatiri. Terdapat bangko-bangko pada bagian depan dan belakang bumbungan rumah. Bangko-bangko ini adalah hiasan dari mahkota yang diukir luas. Luas bangunan rumah adat ini secara keseluruhan 32 meter dikali 11,5 meter. Sedangkan terdapat 28 tiang dari kayu yang menyangga bangunan induk dan 8 tiang pada bagian belakang yang berguna sebagai dapur. Rumah ini terdiri dari 4 ruangan besar yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Setiap ruangan memiliki istilah, filosofi, dan kegunaan yang berbeda-beda. Cagar Budaya Banu Oge atau Soraja terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Merupakan tempat tinggal Raja Palu beserta keluarganya. Soraja ini sendiri berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu yang masih berdiri kokoh hingga saat ini walaupun usianya sudah ratusan tahun. Di dalam Soraja ini kita dapat melihat peninggalan Raja Palu seperti mesin jahit, lemari, serta barang lainnya. Soraja sendiri merupakan bangunan utama tempat tinggal raja yang memiliki beberapa ruangan di dalamnya. Di halaman Soraja terdapat beberapa bangunan seperti rumah saudara raja dan juga lumbung tempat menyimpan makanan. Soraja juga telah menjadi saksi banyaknya peristiwa yang terjadi di Kota Palu, seperti bencana alam yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018. Sejarah Banu Oge ini berdiri di tahun 1892, tepatnya 19 Masehi. Rumah ini dibangun oleh Magau atau Raja Palu yang bernama Yojo Kodi. Dibangun memiliki dua fungsi, yang pertama sebagai tempat tinggal keluarga raja dan sebagai pusat pemerintah di zamannya. Bangunan ini telah memiliki usia 128 tahun, di mana mengalami satu revitalisasi tepatnya tahun 1980 sampai dengan 1983. Banu Oge Soraja telah menjadi salah satu cagar budaya Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, dan menjadi salah satu destinasi wisatawan baik domestik maupun mancanegara, khususnya para pelajar-pelajar yang ingin mengenali sebuah sejarah Kaili dan sejarah kerajaan Palu sendiri. Semenjak ditetapkan menjadi salah satu cagar budaya di Sulawesi Tengah, Banu Oge ini ramai dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri, serta para pelajar yang ingin mengetahui mengenai kerajaan Palu.